Puluhan nelayan dan warga mendobrak pintu masuk Pertamina Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan para nelayan dan warga lantaran kesal keluhannya tidak pernah ditanggapi pihak Pertamina Balongan. Nelayan menuntut ganti rugi akibat pencemaran air laut yang berdampak pada tangkapan ikan. Ya dampaknya banyak lah, di pariwisata pengunjung mengurangi tentunya, di tambak juga itu tidak bisa mampu untuk memasukkan sirkulasi air laut ke air yang di dalam tambaknya. Juga para nelayan subuh tidak dapat rebon, nelayan jaring tidak dapat ikan, nelayan jala juga tidak dapat ikan karena ikan tidak mau mendarat. Para nelayan dan warga ini mengaku pihak Pertamina Balongan tidak bertanggung jawab atas pencemaran air laut akibat bocornya pipa bahan bakar solar. Akibat aksi para nelayan dan warga, sejumlah truk Pertamina yang akan masuk terhalang oleh para pendemo. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pencuri motor yang bersembunyi di gorong-gorong jadi korban amukan massa. Karena keuangan tidak mencukupi kebutuhan, suami aniaya anak dan istri. Viral, warga Cirebon menemukan benda yang menyerupai tuyul. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Wilson Purba akan memperbarui informasi Anda selama 2 jam ke depan. Selain 3 informasi tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh Wilson Purba. Selamat siang Wilson, ada informasi pembuka apa untuk pemirsa hari ini? Ya, data untuk pemirsa iNews yang hari ini kita akan awal informasi dari satu orang pemuda yang tewas akibat tawuran yang terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Tawuran dilakukan dengan menggunakan celurit serta batu dan juga kayu. Tawuran antara dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Parahnya, tawuran dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit serta batu dan kayu. Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun akibat tawuran, satu orang pemuda yang ikut dalam tawuran terkena luka bacok di badan dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan mengambil video rekaman CCTV sebagai barang bukti. Polisi juga melakukan olah TKP dan sudah mengantongi ciri-ciri peserta tawuran. Nanti kami di kantor akan melakukan analisa. Semoga kita bisa mengidentifikasi para pelaku yang diduga ikut tawuran menyerang korban. Korbannya tewas kan? Iya. Ada berapa nih korbannya? Ada 1. Korban tewas akibat tawuran telah dimakamkan oleh pihak keluarga, sementara polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kesal aspirasinya tak digubris, puluhan warga Kota Tidore Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran Pemprov Maluku Utara dan merusak sejumlah fasilitas kantor gubernur. Mereka kecewa karena jalan kelurahan terbengkalai, padahal sebelumnya gubernur berjanji untuk memperbaiki. Puluhan warga Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan memboikot aktivitas perkantoran pemerintah Provinsi Maluku Utara. Massa meluapkan emosi dengan merusak sejumlah fasilitas dan merobek poster Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Aksi ini puncak kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan jalan yang tak kunjung rampung. Kami warga masyarakat Kelurahan Guraping mendatangi kantor gubernur pada hari ini menuntut pembangunan jalan Kelurahan Guraping di RT 08 dan RT 05 yang dibangun oleh Perkim Provinsi Maluku Utara, yang kemudian tidak diselesaikan hingga hari ini, yang sudah memakan beberapa korban anak-anak kecelakaan di jalan tersebut. Sudah beberapa kali kami sampaikan hal ini kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya dinas terkait. Dalam aksi pemboikotan itu, massa juga menyuruh ASN yang sedang bekerja untuk pulang sampai ada kejelasan pembangunan jalan dari pemerintah.
Sementara gubernur maupun pejabat berwenang belum dapat memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dua pelaku pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga di Bekasi, Jawa Barat. Satu pelaku menjadi korban amukan massa karena sempat melarikan diri ke gorong-gorong. Warga berusaha menangkap pencuri sepeda motor yang masuk ke dalam gorong-gorong di Kampung Warung Bongkok, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melarikan diri karena takut menjadi korban amukan warga. Pelaku yang akhirnya menjadi korban amuk massa merupakan satu dari dua pencuri sepeda motor milik warga. Satu pelaku lagi berhasil ditangkap di lokasi kejadian saat tertangkap tangan mencuri sepeda motor. Anggota Polsek Cikarang Barat yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor yang dicuri kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ternyata sudah berhasil mencuri 7 sepeda motor dalam waktu 1 bulan. Saya lagi duduk di situ, motor saya taruh di depan rumah, udah didorong sampai ada sekitar 100 meter. Ada orang lewat, tabrakin. Ada orang teriak. Pelakunya berapa orang? Dua orang. 2 orang. Apa aja yang diambil? Motor 1. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasusnya ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Jajaran Polsek Cilincing berhasil menangkap pelaku pencurian motor yang membawa anaknya saat beraksi. Pelaku kini mendekam di tahanan dan terancam pidana 5 tahun penjara. Selamat Riyadi hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Ia diringkus setelah nekat mencuri motor di kawasan Pedongkelan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan motor hasil curian serta motor yang digunakan pelaku beraksi. Dari pemeriksaan, pelaku nekat mencuri motor dengan menggendong anaknya untuk menghindari kecurigaan warga. Bawa anak mencari sasaran yang kuncinya nyantel, kemudian di TKP dia menemukan motor yang kuncinya nyantel, kemudian motor yang dipakai sama dia ini ditinggal, anaknya digendong, dia ambil motor yang kuncinya nyantel itu, dia bawa. Kemudian anggota saya lihat dari rekaman CCTV, kok motor ditinggal, anaknya digendong, pelakunya ini, motornya tadi ini, diurut dari situ, sehingga pelaku atau pemilik motor ini diamankan oleh anggota saya ke Polsek, mengaku motornya dipinjam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Cilincing. Ia dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya, aksi pencurian motor di kawasan Pedongkelan Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Ironisnya, pelaku beraksi sambil membawa seorang anak kecil. Rekaman video kamera CCTV ini memperlihatkan modus baru pencurian motor di wilayah Pedongkelan, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam aksinya yang terjadi pada Jumat sore ini, pelaku terlihat berkeliling menggunakan sepeda motor sambil membawa seorang anak kecil. Pelaku kemudian memarkirkan motornya di tepi jalan, lalu mencuri motor incarannya. Aksinya sempat diketahui pemilik motor dan warga lainnya, namun pelaku berhasil kabur. Ironisnya, selang 2-30 menit kemudian, pelaku yang sudah berganti pakaian kembali ke lokasi sambil menggendong anak kecil yang sama. Lalu dengan tenang mengambil motornya yang ia tinggalkan saat beraksi. Dari sana pelaku melihat motor Scoopy di situ, yang kuncinya nyantol diambil sama dia. Dia taruh di sini, dia ke sana. Tuh, diambil lah dia. Dikejar lah sama warga, nggak dapat. Setelah 20 menit dia balik lagi. Ngambil motor tersebut di sini sesuai dengan video CCTV warga. Polisi dari unit Treskrim Polsek Cilincing langsung memburu pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian. Tim sudah turun ke lapangan, termasuk pengecekan dari CCTV, dan untuk pelaku sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelaku bisa kita tangkap. Korban juga telah membuat laporan polisi atas kerugian yang dialaminya dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap.
Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, walaupun sudah terdapat rambu larangan parkir, ternyata masih banyak pengendara yang nekat parkir sembarangan di trotoar dan bahu jalan. Sanksi tilang tetap diberikan, apapun alasannya. Petugas Sudin Perhubungan merazia sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat tadi pagi. Seorang pemilik mobil protes saat mobilnya akan diderek. Pemilik itu berdalih hendak ke rumah sakit di seberang jalan. Namun petugas tetap melakukan penderekan karena kedapatan parkir di atas trotoar jalan. Razia dilakukan karena banyak laporan masyarakat yang resah terkait kendaraan roda 4 yang kerap parkir di atas trotoar maupun badan jalan. Mereka ini kan rumah makan. Nah, rumah sakit juga masih ada tempat untuk parkir. Kita sudah koordinasi sama bagian security, di dalam masih banyak yang kosong. Jadi mereka memang sengaja di sini parkir untuk sarapan pagi. Artinya alasan mereka aja gitu Bang ya untuk seperti itu ya Bang ya? Ya. Seluruh kendaraan yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke parkir Irti Monas untuk dikenakan sanksi retribusi sebesar Rp500.000. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gara-gara mengikuti aplikasi peta digital, pengendara motor menerobos jalan tol Jakarta Cikampek. Pelanggar dikenakan sanksi tilang karena kecerobohannya sangat membahayakan sesama pengguna jalan tol. Gak ada ahlak, ya Allah nih motor nih. Ya Allah Pak, keluar Pak. Ya Allah. Aduh Allah Akbar. Dalam video amatir warga, seorang pengendara motor melaju kencang di jalan tol Jakarta Cikampek arah Karawang, Jawa Barat. Petugas PJR jalan tol yang tengah melakukan patroli sudah menegur pemotor tetapi tak digubris. Petugas lantas mengarahkan kendaraan tersebut keluar melalui pintu tol Cibatu, Cikarang Pusat. Menurut keterangan petugas, pengendara sepeda motor menerobos jalan tol karena mengikuti arahan Google Maps. Kejadian tersebut sangat berbahaya. Pengendara motor dikenakan sanksi tilang sesuai pasal 287 ayat 1 Jungto pasal 106 huruf A dan B tentang larangan lampu lalu lintas. Kasus pelanggaran pengendara motor tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Aduh Allah Akbar. Gila ya. Pemirsa, warga Pontianak, Kalimantan Barat dihebohkan dengan sejumlah nisan yang dirusak warga. Polisi masih menyelidiki siapa yang merusak belasan makam warga. Batu-batu nisan ini sudah tak tertanam lagi di makam yang ada di Komplek Pemakaman Muslim di BLKI Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Tak hanya itu, salah satu makam juga dicoba dibongkar dengan cara digali sedalam setengah meter. Kejanggalan ini ditemukan warga saat akan membersihkan makam jelang bulan Ramadan. Polisi pun masih menyelidiki hal ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman CCTV guna mengungkap pelaku. Penjaga makam menemukan di mana untuk tempat sendiri yaitu makam wakaf di Kelurahan Pontianak Tenggara. Pada saat itu pengurus atau penjaga makam menemukan ada beberapa terkait dengan makam, dalam hal ini ada 10 yang batu nisannya itu lepas dari kuburan. Kemudian salah satu kuburan itu digali. Kejadian serupa pernah terjadi di TPU Gang Haji Mailamah dan Gang Haji Busri di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bangsir Laut, Pontianak Tenggara. Diharapkan polisi segera menangkap pelaku agar tidak membuat heboh warga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Warga desa Buyut Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan benda yang diklaim tuyul. Temuan ini pun viral di media sosial. Warga desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan warga yang mengaku menemukan tuyul. Temuan ini pun sontak menyita perhatian warga yang penasaran dan ingin melihat dari dekat benda yang diklaim sebagai tuyul. Polisi pun turun tangan untuk mendalami hal ini. Namun setelah didalami, polisi pastikan temuan warga itu adalah gantungan kunci dan bukan tuyul.
Terkait dengan masalah heboh penemuan tuyul, masyarakat Desa Buyut merupakan suatu asumsi saja, ya, suatu dugaan-dugaan saja. Kenyataannya sebenarnya itu adalah sebuah boneka kecil yang ditemukan di pinggir jalan, yang dimasukkan ke dalam botol. Jadi masyarakat dianggap tuyul karena bentuknya kecil. Nah, setelah masyarakat sekitar berkumpul melihat secara dekat, mereka hanya bilang mirip-mirip tuyul. Polisi mengimbau warga untuk tidak mudah percaya dengan hal-hal yang belum bisa dibuktikan dan tidak mudah termakan oleh informasi bohong atau hoax. Pasar Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar, 10 bangunan ludes dilalap si jago merah. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama Bernadetta Ginting. Tetap bersama kami.